Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, ini kelas fisika A ya. Tolong dibuka masing-masing buka ini apa bukunya, chapter 13 di bukunya statistik itu mengenai analisis regresi. Saya nggak buat PPT, jadi saya langsung share dari bukunya aja. Bisa saya share screen untuk hostnya? Sudah bisa, Bu? Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Baik, ini materi terakhir untuk UAS statistik. Jadi materinya adalah regresi linear sederhana. Saya yakin semuanya sudah sangat familiar dengan materi ini. Jadi saya hanya akan menambahkan sedikit saja dan juga saya agak percepat penyampaiannya. Sebentar, ini Zoom-nya berbayar apa yang cuma 40 menit nih? Yang berbayar, Bu. Oke, baik. Apa ini? Perhatikan di sini di introduction-nya ya. Nah, ini sudah saya tandain kuning ini. Hubungan antara, jadi chapter ini menjelaskan mengenai hubungan antara dua variabel. Kalau ada dua buah variabel, kita bisa melakukan analisis regresi, atau yang kedua kita juga bisa melakukan analisis korelasi. Apa bedanya antara analisis regresi dan analisis korelasi? Analisis regresi, kita membuat model regresi di mana kalau kita nanti sudah dapat modelnya atau persamaan regresinya, kita dapat melakukan atau memprediksi nilai satu variabel terkait dengan variabel yang lain. Contohnya apa di sini? Contohnya misalnya ini seorang ahli ekonomi ingin apa ini? Seorang ahli ekonomi ingin mengestimasi perubahan dalam belanja makanan terkait perubahan dalam income suatu keluarga gitu ya, menggunakan model regresi. Apakah kalau income-nya berubah, maka belanja makanannya juga berubah? Yang kedua, misalnya seorang ahli sosiologi ingin mengestimasi kenaikan dalam jumlah kriminal terkait dengan kenaikan angka pengangguran. Nah, ini juga kita bisa menganalisis dengan model regresi. Berikutnya, dengan menggunakan regresi kita bisa memprediksi. Jadi kalau kita buat model regresi, kita bisa memprediksi berapa besarnya belanja makanan kalau kita tahu income-nya, gitu ya. Di contoh yang tadi. Berikutnya, yang kedua, kita bisa menggambarkan hubungan dua variabel ini menggunakan hubungan koefisien korelasi. Kalau koefisien korelasi, kita hanya bisa menggambarkan atau menjelaskan seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Seberapa kuat hubungan antara dua variabel. Jadi, seberapa kuat sih hubungan antara income dan juga misalnya belanja makanan, ya. Baik, saya lanjutkan di sini. Ini regresi sederhana. Jadi regresi sederhana ini menggambarkan hubungan antara independen atau variabel bebas dengan dependen variabel atau variabel terikat. Yang tadi mengenai belanja makanan dengan income, maka yang menjadi variabel terikatnya tentu yang belanja makanan dan variabel bebasnya adalah income-nya. Kalau kita
kita ingin menggambarkan hubungan dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, maka yang kita gunakan adalah analisis regresi multiple. Ini yang pernah saya bahas di kuliah pengukuran, analisis regresi berganda. Jadi kalau hanya satu variabel terikat, satu variabel bebas, maka kita gunakan regresi linear sederhana atau simple regression. Tapi kalau kita ada beberapa variabel bebas dan satu variabel terikat, kita gunakan multiple regression. Simple regression ini model matematik kita yang paling familiar adalah yang linear regresi. Apakah hanya regresi linear? Tidak, tapi ada juga regresi yang lain, misalnya regresi non-linear. Kebalikannya linear, regresi non-linear ya. Tapi di chapter ini kita hanya akan membahas model regresi linear. Kita lihat seperti ini di gambar berapa ini? Di gambar ini yang kiri ini menggambarkan income di variabel X-nya dan Y-nya adalah belanja makanan. Ini digambarkan dengan linear. Sedangkan ini bisa juga dia regresinya non-linear. Persamaan regresi linear seperti biasa dinyatakan dengan Y sama dengan A plus BX, dengan A-nya ini konstanta dan B-nya ini adalah gradien atau slope-nya. Kita lihat ini, nggak usah ya. Nah, analisis regresi linear sederhana, saya perkecil sedikit. Ini analisis regresi linear sederhana tadi dinyatakan dengan Y sama dengan A plus BX. Untuk populasi, persamaan regresinya dituliskan dengan Y sama dengan A. A-nya ini A besar dan B besar ini menggambarkan variabel untuk populasi. Jadi ini X-nya independen, Y-nya dependent variabel. Model ini dinamakan model eksak atau model deterministik. Artinya setiap ada kenaikan X maka Y-nya akan jadi model ini Y ditentukan secara eksak hanya oleh X. Gitu ya. Dalam beberapa keadaan atau dalam beberapa kasus model regresi itu tidak eksak. Contohnya apa? Contohnya bahwa belanja makanan itu tidak hanya ditentukan oleh income. Artinya, orang yang income-nya sama atau keluarga dengan income yang sama, belanja makanannya pasti berbeda. Jadi, adanya faktor-faktor yang lain itu yang mempengaruhi belanja makanan, ini yang masuk dalam suku yang disebut sebagai suku random error-nya di sini. Sehingga persamaan dua ini adalah persamaan regresi linear model probabilistik atau model statistik gitu ya. Y sama dengan A plus BX plus suku random error-nya. Dari mana suku random error ini muncul? Error ini muncul bisa jadi dari dua hal ini. Yang pertama, missing atau omitted variable. Misalnya apa? Missing ini variable tadi belanja makanan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain variabel income yang tidak kita masukkan, gitu ya. Jadi adanya variabel yang lain atau juga adanya variasi acak. Variasi acak itu misalnya karena perilaku yang tidak terprediksi dari keluar sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Misalnya ada pesta di 1 bulan, maka keluarga itu akan belanja lebih banyak makanan pada bulan tersebut. Gitu ya. Jadi dua hal ini yang masuk di dalam suku random error-nya. Nah, ini tadi Y sama dengan A plus B, A besar, B besar ini adalah nilai untuk populasinya. Nilai estimasi untuk populasinya. Untuk sampelnya kita gunakan Y topi sama dengan A plus BX. Jadi ini model bersamaan regresi untuk sampelnya ini dinyatakan dengan Y topi sama dengan A plus BX ini. Ini kita lihat berikutnya diagram
pencar atau scatter diagram, perhatikan di tabel 13.1 di sini ya. Coba di tabel 13.1 ini ada 7 keluarga dengan income-nya ini dalam 5.500, jadi dalam ribuan ini, $5.500, $8.300. Ini juga belanja makanannya dalam sama 1.400, 2.400 gitu, dalam ini kan disebutkan in $100 gitu ya. Ini data income dan juga data belanja makanannya. Kalau kita buatkan diagram pencarnya, kita akan dapatkan seperti di gambar 13.4, titik-titiknya seperti ini. Titik-titiknya seperti ini. Nah, ini pasangan-pasangan titik ini yang namanya scatter diagram. Nah, kita bisa membuat garis regresinya atau garis yang paling tepat menggambarkan titik-titik ini dengan metode least square yang kalian saya yakin sudah pada familiar. Ini kan, jadi kalau setiap titik ini kita tarik garisnya akan diperoleh garis seperti ini. Nah, garis least square ini adalah garis yang nilai ininya paling kecil. Jadi nilai errornya ini paling kecil. Dari banyak garis, nanti yang E-nya paling kecil ini adalah garis regresi dengan metode least square-nya. E ini apa? E ini adalah suku error. Ini adalah perbedaan antara belanja makanan yang sesungguhnya dengan belanja makanan hasil dari prediksi kita. Jadi E ini adalah Y dikurangi Y atau B. Nah, ini cara mencari E seperti apa? Nanti silahkan dibaca sendiri. Ini SSE ini apa? Ini error sum square. Silahkan dibaca sendiri. Ini E intinya Y dikurangi Y atau B-nya. Nah, ini dari sini kita bisa mencari nilai kemiringannya B-nya dan juga nilai konstantanya A-nya. Ini yang disebut sebagai garis regresinya. Oke. Berikutnya kita lihat contoh di 13.1. Di contoh 13.1, carilah garis regresi untuk income dan belanja makanan tadi. Ini tabelnya, kalian bisa hitung seperti biasa. Nah, ini sigma X, sigma Y, dan seterusnya. Kita akan dapatkan nilai B-nya adalah 0,2525 dan nilai A-nya adalah 1,5050, sehingga model regresi estimasi kita adalah ini. Y sama dengan yang ini. Apa ini? Y sama dengan 1,5050 plus 0,2525. Nah, ini model regresi kita. Nah, kita lihat kalau misalnya dia dia ini income-nya berapa ini? Keluarga dengan income $6.100. Keluarga dengan income 6.100, belanjanya berapa? Belanjanya adalah dari model kita, berarti 1,5050 ditambah 0,2525 kali 61, ini 1.690,75. Tapi kalau kita lihat di tabel tadi dengan income 61, sungguhnya dia belanjanya hanya ini, 1.600 ini. Maka selisih antara nilai sesungguhnya dengan nilai prediksi kita, ini namanya errornya. Error prediksinya yaitu min 90,75 di sini. Ini. Bagaimana kita menginterpretasikan A dan B? A ini tadi adalah konstantanya dan B ini adalah kemiringan. Kita lihat di sini untuk menginterpretasikan A, kita coba kalau keluarga ini punya income-nya 0. Kalau keluarga ini punya income-nya 0, maka Y atau B sama dengan 150 plus 0,2525 kali 0, diperoleh nilainya 150,50. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa keluarga yang tidak memiliki pendapatan, tidak memiliki income, dia akan belanja makanan sebesar 150,50 gitu ya per bulan. Nah, itu kan nggak mungkin ya, income-nya nggak ada, dia belanja. Artinya apa di sini yang salah? Untuk menginterpretasikan A, kalian harus lihat batas
range-nya di mana persamaan ini berlaku. Jadi persamaan ini hanya berlaku kalau keluarga yang memiliki minimum pendapatan 3.300 sampai berapa? Sampai 8.300. Di tabel tadi nilai minimumnya adalah 3.300 sampai maksimumnya pendapatannya 8.300. Jadi model ini hanya berlaku kalau ini rentang income-nya sekian, gitu ya. Kemudian bagaimana interpretasi B? B itu kemiringan. Itu bisa bernilai positif, artinya hubungan X dan Y-nya ini positif, dan B bisa bernilai negatif, kurang dari 0, artinya hubungan antara income dengan belanja makanan ini bernilai negatif, seperti ini. Jadi kita lihat kalau misalnya X-nya ini 50, income-nya $5.000, kita masukkan belanja makanannya adalah 1.413. Nah, kalau income-nya 5.100, belanja makanannya adalah 1.438. Kita lihat di sini, maka setiap kenaikan $1, setiap kenaikan $100 maka akan menghasilkan ini ya. Jadi artinya B itu setiap kenaikan sebesar $1 pada income akan menghasilkan kenaikan dalam belanja makanan sebesar 25,25. Ini kan tadi persamaannya 0,2525 itu kan dalam 100, jadi dikali 100. Jadi itu interpretasi B yang juga menjelaskan bahwa kalau dia positif, artinya setiap X naik, nilai Y-nya naik, tapi kalau dia negatif, kalau X-nya naik, maka Y-nya turun. Berikutnya, saya lanjutkan ke ini contoh soalnya nanti. Nah, ini standar deviasi dari random error. Standar deviasi dari random error ini, atau standar deviasi dari error, ini menjelaskan seberapa besar error kita atau seberapa lebar sebaran error kita. Misalnya kita lihat di grafik 13-14. Ini orang dengan income 4.000, ini $4.000, dan orang dengan income 7.500, ini memiliki belanja yang berbeda-beda, yang digambarkan dengan titik-titik ini. Ini ya. Nah, semakin lebar sebarannya, artinya errornya semakin besar. Nah, lebar ini, sebaran ini menggambarkan deviasi dari errornya. Nah, ini semakin dekat titik-titiknya, misalnya ini, maka deviasinya akan makin kecil. Jadi deviasi dari error itu maksudnya ini. Kayak kurva ini menggambarkan sebarannya. Berapa besarnya deviasi dari error untuk populasi? Ini sigma E. Tapi kalau untuk sampel, standar deviasinya adalah SE kecil ini. SE ini adalah standar deviasi dari sampel, standar deviasi untuk error sampel. Bagaimana menghitungnya? Nanti silakan dibaca lagi. Di sini di F-nya N-2 tetap. Jadi ini SE adalah akar SSYJ min P SSXY dan seterusnya ini. SS itu sum square ya, jadi jumlah kuadrat. Kita lihat di soal 13.2, hitunglah apa ini standar deviasi dari data yang tadi, income, bulanan, dan juga belanja makanannya. Kita lihat ini tabelnya, maka kalau kita hitung standar deviasi dari errornya ini adalah sebesar ini 159 $159, ini 1,9 kali $159. Berikutnya terkait dengan seberapa baik model regresi kita ini berlaku. Ini kita lihat dari yang namanya koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi itu menggambarkan seberapa tepat model regresi kita. Koefisien determinasi bagaimana menghitungnya? Koefisien determinasi menghitungnya dengan cara ini.
Jadi koefisien determinasi untuk populasi ini simbolnya rho kuadrat, sedangkan untuk sampel ini R kuadrat. Jadi silakan definisinya masing-masing dilihat lagi nanti di buku. Jadi R kuadrat ini adalah koefisien determinasi sampel. Ini SSR min SST apa itu? Silakan lihat. Nilai koefisien determinasi itu rentangnya dari 0 sampai 1. Jadi nilai koefisien determinasi dari 0 sampai 1. Kita lihat di soal 13.3 dari data yang tadi, tabel 13.1 terkait income dan belanja makanan dari 7 keluarga, kita bisa mencari koefisien determinasinya R kuadrat, kita masukkan nilainya, kita peroleh nilainya adalah 0,9. Tadi R kuadrat itu nilainya dari 0 sampai 1. Nilainya 0,9 artinya koefisien determinasinya ini di sini sebesar 90%. 90% apa yang bisa kita simpulkan? Maka variasi dari belanja makanan itu 90% ditentukan karena variasi oleh income. Misalnya 10% ditentukan oleh oleh variabel yang lain. Jadi artinya bisa juga kita menggambarkan bahwa model regresi kita ini 90% mampu menjelaskan variasi terkait income dan juga belanja makanannya, gitu ya. Itu namanya koefisien determinasi. Berikutnya ini tidak usah STB. Oke, bisa uji hipotesis. Berikutnya selain regresi kita bisa menganalisis hubungan variabel, dua variabel itu menggunakan korelasi. Korelasi itu seperti apa? Korelasi linear. Jadi korelasi linear ini ukuran yang menggambarkan seberapa kuat hubungan linear dua variabel. Jadi korelasi linear menggambarkan seberapa kuat hubungan linear dua variabel. Koefisien korelasi untuk populasi ini rho, sedangkan untuk sampel ini R. Jadi koefisien korelasi itu adalah akar dari koefisien determinasi. Kalau determinasi tadi nilainya dari 0 sampai 1, maka korelasi ini nilainya dari min 1 sampai 1. Kita lihat di sini yang sebelah kanan ini ada 3 grafik. R1 artinya dia korelasinya positif sempurna. Korelasinya positif sempurna, X dengan Y. R-1 ini artinya korelasinya negatif sempurna, sedangkan R sama dengan mendekati 0 ini korelasinya tidak ada korelasi, gitu ya. Jadi kalian bisa cek nanti, kalian googling nilai koefisien korelasi itu ada beberapa kelompok, kalau nggak salah ada 5 atau 4 gitu ya klasifikasinya. Ada korelasinya sangat lemah, korelasi lemah, korelasi sedang, korelasi kuat, dan korelasi sangat kuat. Korelasi sangat kuat itu R-nya berapa? Nanti dicek. Korelasinya lemah itu R-nya berapa? Jadi nanti kalau kalian ingin melihat hubungan dua variabel, apakah dia berkorelasi atau tidak? Misalnya, saya ingin melihat adakah hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar. Nanti kita lihat dari datanya. Nah, nilai korelasinya berapa? Kalau korelasinya nanti ternyata R-nya 0,5, itu klasifikasinya apakah korelasinya sedang atau korelasinya lemah. Nanti kalian lihat, coba dicek, saya lupa nggak ini ya. Jadi ada klasifikasinya untuk korelasi itu. Ini korelasinya positif kuat, R mendekati 1, maka titik-titiknya ini dekat garis regresi. Korelasi positif tapi lebih dekat ke 0 nilainya. Nah ini sebarannya lebih acak seperti ini. Korelasi kuat negatif ini seperti yang gambar C, dan korelasi lemah negatif seperti gambar D ini. Jadi nilai R-nya, akar dari determinasi tadi bisa dicari atau bisa dicari langsung dengan persamaan ini. Kita lihat di contoh 13.6, hitung koefisien korelasi untuk
tadi income dan juga belanja makanan dari 7 keluarga. Kita lihat di sini nilai R-nya, koefisien korelasinya sebesar 0,95. Artinya apa? Artinya ini korelasinya sangat kuat ya, korelasinya hubungan antara income dengan belanja makanan ini sangat kuat ini ya. Oke, jadi nanti tolong dicari ya klasifikasi terkait koefisien korelasi yang tadi. Sangat kuat itu rentangnya kalau R-nya berapa? Apakah 0,8 itu masuknya sangat kuat atau berapa gitu, nanti tolong dicari. Ini uji hipotesis terhadap koefisien korelasi linear. Nggak usah. Nanti silakan dibaca sendiri yang uji hipotesis. Saya langsung ke ini. Kita lihat contoh dari ini 13.7. Ini adalah contoh lengkapnya terkait dengan regresi linear. Misalnya di sini ada tabel yang menggambarkan apa ini? Sampel dari 8 pengemudi yang akan diasuransikan serta lamanya pengalaman menyetir gitu ya. Jadi misalnya ada perusahaan armada gitu ya, misalnya kayak taksi gitu, mobilnya akan diasuransikan dengan premi, nilai preminya yang harus dibayarkan ini tiap bulan ini bergantung pada pengalaman nyetir dari pengemudinya. Nah, ini tabelnya. Pertanyaan A, apakah premi yang harus dibayarkan ini, does the insurance premium depend on the driving experience? Atau kebalikannya, does the driving experience depend on the insurance premium? Yang mana? Apakah preminya bergantung pada driving experience atau driving experience-nya yang bergantung pada premi? Tentu kita bisa bisa memprediksi bahwa di sini 5 tahun bayar preminya 642 tahun, bayar preminya 87 12 tahun, bayar preminya lebih rendah lagi. 9 tahun 71 15 tahun bayar preminya lebih rendah lagi. Jadi kita lihat di sini bahwa hubungannya adalah premi bulanan yang dibayarkan ini bergantung pada driving experience-nya, sehingga preminya ini adalah variabel terikat dan driving experience-nya ini adalah variabel bebasnya. Hubungannya seperti apa? Hubungannya pasti kita lihat ini negatif. Artinya semakin tinggi driving experience, maka preminya akan semakin rendah, gitu ya. Terus pertanyaan B ini hitung SSXX, SSJJ, SSE ini hanya prosedur aja. Buatlah garis regresinya, interpretasikan A dan B, buatlah diagram pencarnya, hitung R dan R kuadratnya yang F. Prediksi berapa premi yang harus dibayarkan kalau pengalaman nyetirnya 10 tahun. 10 tahun tidak ada di tabel ini. Nah, dengan model yang kita buat tadi, kita bisa memprediksi berapa besarnya premi yang harus dibayar. Hitung standar deviasinya, yang pertanyaan H. Buatlah estimasi B untuk tingkat kepercayaan 90%. Ingat B besar ini adalah untuk populasi. Jadi yang kita dapatkan dari model ini A dan B kecil ini adalah untuk sampel, sehingga untuk memprediksi populasi kita gunakan confidence interval misalnya 90%, nanti B besar ini dalam interval. Kemudian yang C, ujilah apakah B ini negatif. Kemudian yang K, ujilah dengan signifikansi 5%, apakah rho-nya tidak sama dengan 0. Kita langsung lihat ini. Tadi di tabelnya 13.5, SSXX itu apa, SSXY itu apa, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang C, kita dapatkan nilai B-nya adalah min 1,5476 dan A-nya adalah 76,66. Sehingga model regresi kita ini, model regresi kita sekarang kita peroleh ini. Y sama dengan 76,66 dikurangi 1,5476. Nilai A sebesar 76 ini kalau Y, nilai X-nya 0. Artinya
orang dengan pengalaman tanpa pengalaman menyetir, dia harus membayar premi sebesar ini 76. Apakah ini berlaku? Nah, ini tadi nggak berlaku karena data kita adalah dari 2 sampai 25. Jadi di luar estimasi kita ya. Nah, interpretasi B-nya ini B-nya adalah min 154, artinya setiap pengalaman nyetirnya nambah 1 tahun, maka preminya akan berkurang sebesar itu, min 154 ini. Jadi setiap every extra year of driving experience ini insurance premiumnya akan decrease sebesar $1,55. B-nya negatif. Kemudian yang E, diagram pencaranya seperti ini persamaannya. Kemudian yang F, nilai R dan R kuadratnya, nilai koefisien korelasinya min 0,77. Nah ini 0,77 ini menggambarkan korelasinya strong but not very strong. Jadi korelasinya hanya kuat. Kemudian R kuadratnya ini 0,59, ini adalah koefisien determinasinya. Artinya apa? Artinya variasi dalam premi yang harus dibayarkan itu hanya 59% ditentukan oleh pengalaman nyetirnya, sedangkan 41%-nya tidak. Jadi ini ada variabel-variabel lain yang cukup besar, yaitu 41% itu yang menentukan premi. Misalnya apa? Misalnya dia umur kendaraan atau jenis kendaraan bisa saja masuk di sini. Kemudian tadi dengan menggunakan model regresi, prediksi kalau pengalaman menyetirnya 10 tahun, berapa premi yang harus dibayar, tinggal kita masukkan ke sini. Oke. Sehingga besarnya adalah 61,18. Yang H, hitung standar deviasi dari errornya, tinggal dimasukkan. Ini kita peroleh standar deviasi dari errornya ini. Jadi setiap driver dengan pengalaman mengemudi yang sama, sebaran errornya sekian 10,31. Kemudian yang I, buatlah interval untuk B. B besar ini adalah gradien atau slope untuk populasi dengan tingkat kepercayaan 90%, maka hitung ini 90%. Kita lihat alfanya dibagi 2, jadi 0,1 bagi 2, 0,05. Nah ini berarti kita peroleh ini estimasi kita untuk B. Di dalam populasi, kalau di dalam sampel kan B-nya tadi sebesar berapa? B-nya sebesar min 1,5476 ini. Min 1,5476. Nanti sesungguhnya di dalam populasi nilai B itu rentangnya dari min 257 sampai min 0,52 ini ya. Jadi rata-rata premi ini akan turun sebesar 0,52 sampai 2,57 untuk setiap kenaikan 1 tahun ini di dalam populasi nanti yang akan kita dapatkan dengan tingkat kepercayaan 90%. Kemudian yang J, uji hipotesis untuk B. B ini tadi adalah bisa positif, bisa juga negatif gitu ya. Ini H0-nya untuk uji hipotesis, H0-nya B-nya sama dengan 0, H1-nya B kurang dari 0. Nah ini bagaimana melakukan uji hipotesis, sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tentukan ini alfanya, karena di sini H1-nya B kurang dari 0, maka ini adalah uji arah kiri. Uji arah kiri, alfa kita adalah 0,05, DF kita adalah 8, tadi 8 pengemudi dikurangi 2, N2, jadi DF-nya 6. Dari tabel diperoleh nilai T-nya adalah min 1,943. Kemudian dari perhitungan kita nanti diperoleh nilai T-nya adalah di situ, nilai T-nya adalah min 2937. 2937 ini berarti ada di mana? Ada di sebelah kiri. Artinya apa? Artinya reject H0. Jadi H0-nya ditolak, berarti ini kita dapat simpulkan bahwa B-nya memang negatif gitu ya. Kemudian ujilah untuk koefisien korelasinya.
ujilah koefisien korelasinya. Untuk melakukan uji hipotesis terhadap koefisien korelasi ini H0-nya rho sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi di situ. Kemudian H1-nya ini rho, H0-nya rho sama dengan 0, H1-nya rho tidak sama dengan 0. Nah, ini dengan tingkat signifikansi 5%. Karena H1-nya rho tidak sama dengan 0, maka ujinya dua arah, kiri dan kanan, sehingga alfanya dibagi 2, 0,05 dibagi 2, ini 0,025. Nanti untuk alfa 0,025 dengan df-nya 6, kita dapatkan nilai T-nya adalah min 2,447 sampai 2,447. T hitung kita adalah min ini, min 2,956. Ada di mana? Min 2,956. Ada di sebelah kiri juga, masih di sebelah kiri, berarti reject H0. Reject H0 artinya kita bisa menyimpulkan bahwa ini koefisien korelasi antara driving experience dan preminya ini tidak sama dengan 0, artinya ada korelasinya. Kalau sama dengan 0 artinya tidak ada korelasinya. Nah, itu contoh terkait dengan analisis regresi linear sederhana. Kalau regresi yang yang multiple itu sudah pernah saya bahas di materi kuliah pengukuran yang sebelumnya. Ada 2 atau lebih variabel bebas dengan 1 variabel terikat. Ini silahkan dikerjakan PR-nya yang nomor berapa ya tadi? ...80 dan 81. Ini nomor 80 dan 81 ini dijadikan tugas, kerjakan menggunakan cara manual seperti yang tadi, contoh yang berapa tadi itu, dan juga kerjakan menggunakan SPSS. Jadi kerjakan 2. Menggunakan SPSS seperti apa? Kalian bisa cari bagaimana langkah-langkah melakukan analisis regresi menggunakan SPSS, itu tinggal analyze, kemudian regression gitu ya. Linear regression itu gampang. Nah, ini 1380 dan 1381 ini tugas terakhir sebelum UAS. Nanti dikumpulkan sebelum UAS ya, berarti hari Selasa ya deadline-nya. Selasa itu. Kemudian untuk yang untuk tugas yang kelompok, kemarin saya minta kalian membuat kelompok ya, buat kelompok 3 orang. Untuk tugas kelompok itu kalian buat instrumen survei. Jadi kalian buat instrumen survei atau membuat rencana penelitian dengan topiknya ada 2, silahkan dipilih. Yang pertama terkait manajemen waktu mahasiswa, manajemen waktu kalian. Yang kedua terkait dengan persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring dan luring. Apa yang harus dibuat? Yang harus dibuat, pertama kalian harus memilih topik itu. Jadi setiap kelompok nanti memilih 1 di antara 2 topik itu, mau manajemen waktu atau persepsi terhadap pembelajaran luring atau daring. Nanti setelah memilih salah satu topik, kalian harus membuat hipotesis. Hipotesisnya apa? Kemudian setelah itu kalian harus membuat instrumen surveinya. Pertanyaan-pertanyaan surveinya yang kira-kira akan ditanyakan apa. Jadi nanti pertanyaan surveinya itu harus mengandung data yang sifatnya numerik maupun data kategorik. Contohnya apa? Data kategorik itu contohnya jenis kelamin. Nah, itu data kategorik. Apalagi misalnya kelas gitu ya, kelas fisika A dan fisika B itu data kategorik. Atau misalnya ditanya pendapatnya, misalnya apakah setuju dengan pembelajaran daring, pendapatnya
sangat sangat setuju, tidak setuju, tidak tahu. Nah, itu kan nanti ada kategori, berarti ada tiga kategori di situ. Nah, kalian buat pertanyaan-pertanyaan surveinya. Jadi setiap kelompok akan berbeda terkait dengan tujuannya. Tujuannya apa? Misalnya manajemen waktu itu kan sangat luas ya. Ya apa yang menurut kalian gitu. Nanti pertanyaannya kalian buat. Berapa pertanyaan minimal? Minimal 10 pertanyaan, tidak termasuk pertanyaan terkait karakteristik responden. Karakteristik responden itu contohnya apa? Jenis kelamin, kemudian usia. Nah, itu karakteristik dari responden itu nggak termasuk. Jadi pertanyaan surveinya tadi minimal 10. Nanti kalian setelah itu, setelah membuat pertanyaan-pertanyaan surveinya, kalian harus menjelaskan kira-kira analisis statistik apa saja yang akan kalian lakukan. Jadi tugas yang kelompok ini kalian buat di Word, tadi kalian pilih topiknya atau kalian buat judulnya. Manajemen waktu kan luas banget ya, lebih spesifik lagi apa? Coba silakan buat judulnya, buat hipotesis nol dan hipotesis kerjanya, kemudian buat pertanyaan-pertanyaan surveinya, kemudian buat analisis apa yang akan kalian lakukan. Dari yang pertama sampai hari ini, kira-kira analisis apa yang bisa kalian lakukan. Nanti itu harus dikumpulkan kapan ya? Sama sebelum UAS. Jadi hari Selasa itu harus dikumpulkan. Kemudian nanti akan saya pilih yang paling bagus mana yang akan saya buat survei, dan kalian harus mengisi, mengolah datanya nanti setelah UAS aja, sampai batasnya mungkin seminggu setelah UAS baru boleh dikumpulkan. Yang penting saya ketika menginput nilai untuk nilai akhir kalian, tugas sudah terkumpul gitu ya. Jadi untuk yang minggu depan itu, yang hari Selasa, tugasnya adalah tadi yang 2 tadi, soal dan juga tugas untuk kelompok ini. Ada yang ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Boleh? Silakan. Untuk responden minimalnya berapa ya, Bu? Respondennya nanti adalah kelas A dan kelas B. Jadi kalian 2 kelas itu nanti yang akan jadi respondennya. Gitu. Jadi nanti akan saya pilih yang paling bagus mana pertanyaannya. Nanti saya jadikan untuk survei, saya buat di Google Form gitu ya. Kalian isi, baru nanti kalian olah datanya. Gitu. Bisa dipahami? Itu untuk tugas Bisa, Bu. case base. Sama ada yang saya ingin tanya, Bu, terkait analisis. Jadi kalau misalnya pakai analisis regresi linear, waktu itu saya sempat coba di Origin ya, Bu. Nah, itu kan ada hasil plot residual yang berhubungan sama heteroskedastisitas. Nah, saya masih bingung itu maksudnya bagaimana ya, Bu, hubungan antara kedua komponen itu. Gimana? Jadi pas saya coba regresi linear di Origin, Bu, itu kan ada output plot residual juga ya, Bu. Nah, residual. Iya, plot residual. Nah, terus setelah saya baca-baca, ternyata plot residual ini berhubungan dengan uji heteroskedastisitas. Berhubungan dengan apa? Uji heteroskedastisitas. Nah, iya, maksud dari heteroskedastisitas itu sendiri bagaimana ya, Bu? Hetero apa? Heteroskedastisitas. Saya malah baru dengar itu uji hetero. Kalau yang saya pahami, jadi residual tadi terkait dengan hetero itu kan terkait dengan heterogen ya, terkait dengan variasi ya, variasi. Jadi memang di buku ini sebenarnya ada di topik berikutnya itu terkait dengan analisis variasi, tapi saya nggak membahas sampai di chapter 14 itu ya. Jadi variasi antar datanya itu, antar individunya. Misalnya tadi kayak 8 pengemudi tadi, variasinya itu bisa variasi antar individu atau variasi antar kelompoknya gitu ya. Nanti saya di sini kok nggak ada ya analisis. Oh iya ya, ANOVA di mana ya?
Oke, sebentar. Jadi buku Pram Asman itu 14. Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Sebentar. Ini semester sebelumnya saya pernah mengajar analisis varians, tapi kok di semester ini saya nggak masukkan, ada nggak materinya ya? Saya cek dulu di daftar isinya ini. Analisis variansi 11. Oh, oke. Ini di chapter 12 saya lewatin terkait dengan analisis variansi. Nah, ini. Jadi terkait residu tadi nanti sebenarnya kalian bisa selalu nanti bisa baca di sini ya. Ada yang memang saya lewatin materinya karena nggak cukup, jadi yang terkait dengan variansi antar data atau juga variasi antar kelompok nanti akan menghasilkan nilai residunya itu. Coba kamu baca di chapter 12 ya selalu ya. Baik, Bu. Tapi enggak, ya memang saya lewatin sih, harusnya memang saya bahas situ. Ada di situ. Oke, ada lagi silakan. Baik, terima kasih, Bu. Nah, untuk ujiannya, untuk UASnya kalian boleh bawa note 1 lembar sama tabel ya. Boleh bawa note sama tabel, tabel yang diperlukan sama alat bantu hitung, kalau bisa kalau punya kalkulator bawa kalkulator ya. Kalau nggak bisa ya udahlah pakai HP nggak apa-apa. Gitu. Ujiannya hari Selasa kan ya? Oke. Nah, silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu izin bertanya, untuk tugas akhir jadi deadline-nya itu tanggal berapa, Bu? Hari Selasa sudah disubmit ya untuk yang tadi instrumennya, instrumen surveinya. Nanti saya akan nilai mana yang akan saya jadikan untuk survei benerannya. Nah, nanti setelah kalian periode UASnya selesai baru kalian mengolah data, input itu, nanti datanya saya kasih ke kalian, sampelnya adalah kelas A dan kelas B, datanya saya kasih kalian silahkan analisis, pakai SPSS saja semuanya, nggak usah pakai manual. Harus disubmit, kalau nggak salah saya harus input nilai itu pertengahan Januari ya, atau awal Januari saya lupa, pokoknya harus disubmit nilai tugas itu sebelum batas akhir saya input nilai gitu. Mungkin minggu pertama Januari itu saya lupa ya, tanggal berapa ya, tanggal 6 atau tanggal 9 gitu untuk tugas akhirnya. Tapi kalau instrumen surveinya itu harus disubmit sama nanti di hari Selasa setelah UAS lah, boleh mas. Gitu ya. Ibu, boleh diperpanjang nggak, Bu? Soalnya untuk jangka waktunya terlalu mepet, Bu. Diperpanjang sampai kapan? Sampai Sabtu ya? Sabtu depan tanggal Iya, 31. Sabtu depan, ya Sabtu depan. Iya. Setelah UAS ya? Iya. Oke, siap. Nanti saya perpanjang sampai Sabtu depan. Kalau gitu kalian tolong sampaikan ke kelas satunya lagi diperpanjang juga sama. Baik, Bu. Terima kasih, Ya. Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Materi UASnya adalah setelah materi UTS kemarin sampai materi hari ini. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup untuk kuliah statistika kelas ini fisika A kan ya? Fisika Ya, Bu. A. Selamat liburan, liburan berapa hari ya? Selamat liburan. Tapi liburannya harus mempersiapkan UAS. Apalagi ya, saya minta maaf kalau saya belum maksimal dalam mengampu kuliah statistika ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kuliah ini sekaligus kuliah statistik pada semester 117 ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Tutup ya. Terima kasih, Bu. Ya.